Sepulang sekolah, Matilda mampir ke tempat Mrs. Phelps untuk meminjam buku tentang balas dendam. Merasa ada yang tak beres, Mrs. Phelps malah meminta agar melaporkannya ke guru dan kepala sekolah jika terjadi perundungan di sekolah. Andai saja Mrs. Phelps tahu bahwasanya Kang Bully tersebut tak lain adalah kepala sekolah itu sendiri. Matilda pun kembali melanjutkan ceritanya yang sempat tertunda. Pertunjukan akrobat itu akhirnya tetap dilakukan. Semua persiapan telah siap. Suami istri itu telah berada di posisi masing-masing. Si suami tergantung terbalik dengan terikat rantai dan berada di dalam kurungan. Ia hanya memiliki waktu 12 detik saja untuk menangkap dan menyelamatkan istri tercinta yang tengah hamil itu. Beruntungnya tepat waktu ia menangkap tubuh sang istri dan bisa membuang dinamit yang terpasang di kepala sang istri. Semua penonton bersorak gembira lantaran sang istri tak akan meledak seperti pengguna helm Bogo di TikTok. Meledak. Namun ternyata kesenangan itu hanyalah sesaat. Karena tak sengaja dinamit itu malah meledak dan mengenai penyangga, sehingga membuat mereka hanya bisa berpegangan satu tangan saja. Tak mampu bertahan lama, sang istri harus terjatuh dan membuatnya patah tulang parah. Ia berhasil bertahan bersama bayinya yang dikandungnya. Namun naas setelah persalinan selesai, ia harus mengembuskan nafas terakhirnya tanpa bisa merawat dan melihat putri yang selama ini didambakan tumbuh besar nantinya. Situasi semakin bertambah buruk karena si suami malah mengajak saudarinya tinggal bersama dan merawat putrinya. Pria itu terlampau baik. Padahal kemalangan yang terjadi jelas-jelas disebabkan oleh saudarinya itu. Sang putri pun harus menerima siksaan dan suruhan bibinya layaknya seorang pembantu. Tentu saja semua itu tak pernah diketahui oleh ayahnya. Setelahnya Matilda pun pulang ke rumah. Kala itu orang tuanya sangatlah bahagia mendapatkan banyak uang dari menipu pembeli di bisnis jual beli mobil sang ayah. Matilda mencoba menyadarkan keduanya bahwa itu adalah sebuah kecurangan. Dengan dikompori ibunya, ayah Matilda langsung mencengkiwing dan melempar Matilda masuk ke dalam kamarnya. Dengan menggebu-gebu, Matilda kembali meneruskan cerita imajinasinya. Di suatu malam, sang eskapologis kebetulan pulang lebih awal dari biasanya. Akhirnya semua kejahatan sang bibi pun terungkap. Dalam imajinasinya, Matilda membayangkan bahwa putri si eskapologis adalah dirinya. Sang ayah berkata pada putrinya untuk tak menangis dan takut lagi, karena ayahnya kini sudah ada bersamanya. Usai membaringkan putrinya, ia keluar rumah dengan amarah yang sangat menggebu-gebu. Mengendarai mobilnya yang tergesa-gesa, sepertinya pria itu sangat ingin segera membuat perhitungan kepada saudarinya yang dengan kejam telah menyiksa putrinya. Nampak juga ternyata ia juga memiliki kemampuan telekinesis dengan membuat ember di depannya penyok seketika hanya dengan tatapannya saja. Namun sayang malam itu menjadi kali terakhir mereka bertemu, karena sang ayah malah tak pernah kembali selamanya. Tak disangka ternyata di dunia nyata, Matilda juga bisa membuat ember di kamarnya penyok dengan kekuatan telekinesis yang kini mulai ia sadari. Di sekolah, Matilda mendapat banyak hadiah dari teman-teman sekolahnya. Mereka bangga dan menganggap Matilda adalah seorang pahlawan revolusi untuk berkata tidak pada kepala sekolah transbul, karena selama ini tak ada yang pernah berani melakukannya. Tak disangka, perbincangan mereka terdengar kepala sekolah yang mengintai lewat CCTV sekolah. Kepala sekolah masuk ke kelas mereka lalu mengambil alih kelas Miss Hani. Ia langsung meminta semua murid agar segera berganti seragam olahraga. Bukannya mendapat pelajaran penjas seperti bermain bola dan lain-lain, mereka malah digiring ke lapangan layaknya sedang mengikuti wajib militer. Merasa semuanya sudah sangat keterlaluan, Miss Hani mencoba menghentikan tindakan kepala sekolah yang tak berakhlak itu. Saat kepala sekolah meminum segelas air sambil mengocahi Miss Hani, ia mendapati kadal di dalam gelasnya yang ternyata sengaja dimasukkan lavender sebelumnya.
They stretch. Leave him alone! Geram